Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita, dan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang berkemenangan senantiasa di dalam Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Ya. Jadi ada 3 yang dimantapkan. Ya. Dan iman, kasih, dan pengharapan. Dan kita tahu bahwa ada banyak penyangkalan-penyangkalan tentang ketuhanan Yesus, dan bahwa dia bukan juru selamat, terserah sajalah. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, tetapi kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena itu Yohanes 3:36 katakan demikian. Dan juga Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada Kristus boleh diselamatkan. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Dan kiranya kita memilih yang terbaik dalam hidup ini, supaya kita mendapatkan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan di pagi ini, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Biarlah pengurapan Allah menyertai kami semuanya, baik kami yang ada saat ini mendengarkan firman Allah, baik yang ada di luar sana yang nantinya akan mendengarkan firman Allah. Kiranya firman-Mu kami percayai Tuhan, karena firman-Mu tidak akan pernah gagal. Dia akan melakukan sebagaimana yang Engkau perintahkan, yang Kau kehendaki, dan yang Kau suruhkan kepada firman-Mu. Dan kami yakini itu Bapa di surga. Biarlah dia mengairi tanah-tanah yang gersang, dan memberikan kesuburan bagi tanah-tanah hati kami yang baik, dan memberi kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan pengharapan bagi setiap kami, orang-orang percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ajaib dan benar. Terima kasih, kami bersyukur. Dan segala pekerjaan sejahat yang mau mengganggu kebenaran firman Allah, kami perintahkan dalam keluar. Biar firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik, sehingga Engkau tanamkan itu menjadi berbuah. Ada yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Dan kami berakar ke bawah, berbuah ke atas, berbuah manis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami buka hati kami siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan 3 ayat dalam Mazmur 119. Ya. Mazmur 119. Yang pertama saya akan ada 4 ayat. Yang pertama, do good to your servant, dalam bahasa Inggrisnya. Do good to your servant and I will live and I will obey your word. Lakukanlah yang baik kepada hamba-Mu dan aku akan hidup dan aku akan taat kepada firman-Mu. Ayat 30. I have chosen the way of truth. I have set my heart on your laws. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan I have set my heart. Aku telah, kalau disitu set itu memasang, menentukan, menetapkan ya. Aku telah menetapkan hatiku terhadap hukum-hukum-Mu. Ayat 57. You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Dan ayat yang 44 ya. Demikian bunyi firman Allah. I will always obey your law forever and ever. Aku akan selalu taat kepada hukum-hukum-Mu. Itu law juga bisa Taurat ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kadang-kala law itu terjemahkan Taurat, kadang-kala diterjemahkan hukum. Forever and ever,
untuk selamanya dan selamanya. Puji nama Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah God's word is true and wonderful. Jadi firman Allah itu benar dan ajaib. Ketika kita mempercayai firman Allah, tidaklah mudah membalik telapak tangan untuk mempercayai apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Ada banyak faktor, ada banyak hal yang membuat kita berpikir ulang untuk mempercayai apakah dia tabib di atas segala tabib, apakah dia dokter di atas segala dokter, apakah dia betul-betul ajaib, apakah dia betul-betul benar. Dan tidak mudah untuk mempercayai firman Allah. Buktinya, satu bukti, ketika kita sakit, apa yang kita panggil duluan? Obat, podrek, apa, katakanlah sakit kepala. Saya paling ingat itu podrek. Kalau dulu saya sakit itu minum podrek selalu. Ini bukan untuk apa itu namanya. Ya, tetapi itu satu obat yang sudah lama, sejak saya masih kanak-kanak, ya, sampai tua. Tetapi setelah saya menerima Yesus 1 Maret 1957, saya mindset saya agak berubah terhadap janji kebenaran firman Allah. Mindset saya itu mengarah kepada set-setnya Allah, ya. Pasangan-pasangannya Allah itu mulai saya percayai satu demi satu bahwa memang firman Allah itu benar dan ajaib. Nah, untuk menikmati segala keajaiban dari firman Allah, tadi pagi saya berkata dalam renungan pagi, saya berkata sepakat karena Tuhan. Jadi karena sepakat karena Tuhan itu bisa terjadi ketika ya kita suami istri, ya itu lebih mudah sepakat. Keluarga, ya tapi kadang-kadang juga suami istri sukar juga sepakat itu. Tapi kalau kita mau melihat hal-hal yang besar terjadi, kita harus betul-betul tinggal sepakat dalam Tuhan. Nah, saya menekankan di situ bagaimana bukan karena hebatnya kita dapat di kata firman Allah, kalau kau sepakat apa saja yang mereka minta akan aku kabulkan. Saya melihat bukan karena kita yang sepakat ini, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang dimana Roh Kudusnya, di mana Bapa bertempat tinggal dalam hidup kita. Kita biarkan dia ada di situ. Itu sebabnya ketika dia ada dalam hidup kita, itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Sampai saya katakan ada 3 poin di situ. Yang pertama saya katakan itu powerful. Kita menjadi orang-orang yang powerful, keluarga yang powerful, jemaat yang powerful, jemaat yang kuat, jemaat yang dahsyat, jemaat yang luar biasa. Kalau saja betul-betul itu Tuhan berada di dalam kehidupan kita. Dan juga saya berkata, ketika mereka berdoa, Tuhan akan menjawab, ya. Tuhan akan menggaransikan karena setiap permohonan mereka akan dijawab, dipenuhi oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sepakatlah. Saya mengatakan yang lebih mudah itu sepakat dalam keluarga, tetapi bukan berarti itu sebuah jaminan. Ada banyak tidak bisa sepakat dalam sebuah keluarga, baik itu suami istri maupun dengan anak-anak. Karena dengan semua pengaruh, masukan yang ada ke dalam pikirannya, dan semua yang ada dalam kehidupannya, saya lihat, ya, saya tempat mengatakan di 5M saya tentang seorang bernama Cristiano Ronaldo. Siapa yang tidak kenal Cristiano Ronaldo? Yang bergaji saat ini 200 juta pound sterling setahun, ya. Belum lagi dia mendapatkan segala fasilitas lainnya, dan di Al-Azhar apa itu? Football, ya. Dia bergaji 200 juta pound sterling. Saya nggak tahu berapa banyak itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah ayahnya tidak sempat menikmati segala bentuk penderitaan, ya, yang
mereka nikmati, dan ayahnya tidak sempat menikmati suksesnya ibunya, ya masih sampai sekarang. Dan yang saya sangat salut adalah di mana ini si Ronaldo ini sangat menghargai ibunya, ya, sangat menghargai ibunya, sampai-sampai pacarnya yang sudah sekian tahun, ya kita sudah tahu itu, pacarnya yang sekian tahun lalu merasa tidak menghormati ibunya, lalu dia tinggalkan itu perempuan. Orang mungkin merasa tidak fair itu, ya. Tetapi firman Allah katakan itu yang harus dilakukan, menghormati orang tua, menghargai orang tua. Supaya apa? Jalan-jalan itu menjadi sukses. Dan itu sangat sesuatu bagi saya, itu sangat hal yang sangat luar biasa. Saya sedang menggarap anak-anak muda dari secara umum, ya. Saya tidak berkata soal apa. Kalau di 5M saya itu saya berbicara menggarap anak-anak muda, mengarahkan anak-anak muda. Ada 3 hal-hal di sore hari, 3 hal penting yang mereka harus lakukan. Di malam hari di pagi hari saya berkata from zero to hero. Dari banyak contoh-contoh orang-orang yang memang dari yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka punya semangat, punya kemauan, punya kerja keras yang luar biasa, dan pada akhirnya hidup mereka sampai kepada tangga yang luar biasa. Yang paling saya salut sebenarnya adalah kepada seorang yang bernama Mark Zuckerberg. 23 tahun dia sudah miliarder, ya. Ya, dia mengeluarkan uang untuk pengamanan dirinya itu 10 juta dolar. Anda bisa bayangkan itu berapa banyak orang yang harus mengawal dia ketika dia harus jalan keluar masuk. Karena memang bagi dia nggak ada masalah. Setiap Anda menggunakan Facebook dan fitur-fitur lain yang ada di Facebook, Anda menambahkan income bagi dia. Puji nama Tuhan, ya, kita memang harus tolong menolong. Dia sudah menolong kita untuk memberikan informasinya. Saya bilang ada yang positif, ada yang negatif. Bagi orang jahat itu bisa dipakai sebagai alat kejahatan, tapi bagi orang baik itu bisa digunakan untuk membangun hubungan yang jauh lebih baik dengan sesama. Puji nama Tuhan. Jadi kalau firman Allah itu benar dan ajaib, maka seharusnya sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah stay true God, ya. Jadi kita harus benar di hadapan Allah. Siapa yang tahu kita benar di hadapan Allah? Pikiran kita siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi Tuhan telah menanamkan rohnya dalam hidup kita. Itu sebabnya bisa tercatat dalam kitab-kitabnya Tuhan, ya. Jadi seluruh jalan pikiran kita, seluruh apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengarah kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seharusnya itu dalam 3 hal yang harus dilakukan manusia, yang harus dimiliki oleh manusia. Saya bicara di dalam itu ada satu namanya kompetensi, skill, ya. Setiap orang harus punya skill, tidak bisa tidak. Kalau mau hidup dalam dunia ini, dunia sekarang ini, tidak bisa tidak punya skill. Baik itu yang didapat secara formal maupun informal. Tetapi setiap manusia harus punya skill. Jadi bukan yang saya mau katakan itu kenapa? Ada skill, ada keahlian, lalu kemudian ada karisma. Karisma itu adalah karunia dari Tuhan sebenarnya, ya, yang membawa orang itu punya wibawa, punya kemampuan khusus. Tetapi itu nggak bertahan. Karena kalau karisma itu sudah membawa kita tinggi, salah satu yang bisa membuat kita bertahan adalah karakter. Karakter itu adalah tidak sama dengan behavior, tapi berdampingan. Karena behavior itu adalah tindakan yang kita lakukan.
Ya, tindakan-tindakan yang kita lakukan, sementara karakter itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita yang menjadi habit kita. Kalau orang biasa merokok, dia akan merokok. Itu bad habit. Kalau orang biasa berdoa, akan terus melakukannya doa dan berdoa, itu good habit. Dan tiga hal ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi good habit, karakter itu haruslah yang baik. Kalau tidak, bayangkan saya berkata begini, 4 April 1900 berapa itu, 12 kah? Apa? Ya, kira-kira begitulah. Saya lupa tahun berapa itu. Saya sudah catat sebenarnya, tapi di buku yang lain. Nah, ada peringatan-peringatan yang datang kepada nakoda kapal, tetapi diterima oleh mereka-mereka yang tidak langsung kepada sampai 5 kali ya, tidak langsung kepada si nakoda. Tapi yang ke-6 kali itu ya operator di kapal itu menyampaikan kepada si kapten. Lalu kapten bilang begini, yang ke-6, Tuhan, sekalipun dia langsung jawab kepada mereka yang memberikan peringatan itu bahwa ada di depan mereka gunung es yang sangat membahayakan. Dia bilang begini, Tuhan sekalipun tidak akan pernah mampu menenggelamkan kapal ini. Setengah jam dari perkataannya itu, semua lenyap, raib, tenggelam. Itu karena apa? Karakter yang tidak baik. Andai kata dia bilang, oh terima kasih ya, sudah kalian ingatkan, ya putar dia. Jangankan di putaran yang ke-6 kali ya, seharusnya yang kedua kali aja, dia sudah harus, ini berarti betul-betul ini. Dia putar haluan mungkin supaya jangan melewati gunung es itu. Tetapi semua sudah terlambat dan pada akhirnya tinggal sejarah yang buruk. Jadi memiliki karakter yang baik itu yang harus dimiliki oleh orang percaya. Nah, kalau kita tinggal di dalam kebenaran, ya, kalau kita tinggal benar di hadapan Allah, hal-hal itulah yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik. Sebab Mazmur 119 ayat 8 dikatakan, do good to your servant and I will live and I will obey you. Jadi orang yang tinggal benar di hadapan Tuhan bukan melakukan kehendaknya, bukan melakukan keinginannya sendiri, bukan melakukan kemauan hawa nafsunya sendiri, tapi melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dikatakan, lakukanlah yang baik kepadaku Tuhan. Saya yakin kita akan selalu menikmati yang baik dari Tuhan. Salah satu bukti, kalau Anda bisa bernapas, bisa bergerak, bisa mengerjakan tugas-tugas Anda, itu adalah kebaikan Tuhan. Yang layak kita syukuri, yang layak di mana kita berterima kasih kepada Dia. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Jadi, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik. Dan kasihnya itu bertahan sampai selamanya. Untuk tinggal benar di hadapan Allah itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Bukan semudah membalik telapak tangan. Kita dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan 24 jam. Katakanlah aktivitas kita mungkin ya 8 jam, kita kurangi 8 jam, 18 jam kita 16 jam kita berkarya. Itu kita di situ bekerja, berpikir, bertindak, berbicara, perasaan kita, wah semua terlibat di situ. Dan kadangkala itu bisa nyimpang. Pikiran kita, ide-ide kita bisa nyimpang. Hanya memikirkan hal-hal yang jahat saja udah dosa, apalagi melakukan. Kalau ide-ide yang baik itu
dipikirkan lalu dilakukan itu baik. Ini yang jahat. Itu udah dipikirkan aja udah jahat. Saya bilang apapun ide yang baik, karya seseorang dalam pikirannya hebat, tapi kalau tidak sampai dalam penerapan, nonsens. Ada seorang yang saya kenal, ya, dia dari kecil dia memang terbiasa menderita, terbiasa sakit, karena dia tetangga saya, dia ikut apa saja yang bisa dia ikut, sampai pada akhirnya dia melihat tidak ada jaminan dia di bengkel ngikut orang, karena dia tidak bisa kan kalau orang di bengkel ini namanya ini supaya dia ingat, dan dia tidak dapat itu. Jadi dia hanya kamu ambil itu, buka ini, buka itu, ya. Tidak ada yang bisa nantinya dipergunakan, dan pada akhirnya dia hengkang dan dia mencoba belajar tentang tata boga, ya. Lalu kemudian setelah dia belajar, dia coba-coba, dia enak, dia rasa enak, dia mulai. Kan saya udah pernah bilang 3 hal yang kita harus apakan dalam hidup ini. Ya, yang pertama temukan ya potensi Anda, itu discover, lalu kemudian develop, kemudian kalau sudah ketemu kembangkan, kalau sudah udah tahap bisa dijual, jual dia, yaitu distributkan dia, jadi disalurkan dia, dan pada akhirnya dia bisa menghidupi keluarganya dan menghidupi keluarga orang lain, karena dia saat ini punya karyawan dan orangnya masih muda, ya, lebih tua sedikit dari anak saya. Dia ada di sana di jalan Saleh Sungkar sana. Saya mau katakan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Tinggal baik, tinggal benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pemasmur mengatakan, lakukan yang baik kepadaku Tuhan. Orang yang hidup benar, pastilah Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Dan pemasmur berkata, aku akan hidup, bukan hanya sekedar hidup. Banyak orang kan hanya sekedar hidup. Buktinya jadi pengedar narkoba, buktinya jadi penyalur wanita malam, buktinya jadi pecandu, buktinya jadi penipu, jadi pembohong, jadi macam-macam. Nah, kalau kita tinggal benar di hadapan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini adalah minggu penderitaan, ya. Ya, Jumat kita akan ada ibadah Paskah. Ya. Jadi kita tentu akan mengingat segala karya yang sudah Tuhan lakukan, penderitaan di mana Tuhan mengerjakan untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Itu karena apa? Kita bertindak benar. Ya. Sore saya berbicara bagaimana telimateu itu, bagaimana telimateu itu, bagaimana Tuhan ingin kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dia tidak mau kita terhilang. Jadi kalau terhilang wajib dicari katanya. Jadi kalau sudah ditemukan yang terhilang itu dalam Matius 18 ayat 14, kalau sudah ditemukan orang yang menemukan itu sangat bersukacita. Malaikat juga bersukacita. Dan lebih besar sukacitanya daripada 99 kambing yang nggak hilang itu daripada setelah ditemukan kambing yang satu itu. Nah, kenapa? Karena Tuhan senantiasa ingin membangun keintiman dengan kita, ya, membangun persahabatan dengan kita, ya, membangun keakraban dengan kita, supaya kita bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan itu. Itu salah satu, kita harus tinggal benar di hadapan Tuhan, dan itu harus diselamatkan dulu supaya bisa tinggal benar. Lalu kemudian saya berbicara di situ bagaimana ketika kita sudah punya hubungan, hal-hal yang baik yang kita lakukan, lalu kemudian
hal-hal yang baik sudah Tuhan lakukan bagi kita, kita juga lakukan di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan hidup dalam kesempurnaan, kedewasaan yang dari Tuhan itu. Ketika kita melakukan kehendak Allah, itu saja yang kita lakukan. Dan kemudian Aristos itu berkenan kepada Allah. Itu sore saya sampaikan. Nanti sore saya sampaikan. Nah, di dalam 5M saya masih terlambat selalu karena setiap kali persiapan, ya, saya di kampung kami ini, ya, kita tahulah bagaimana kita sepanjang hari itu mereka gunakan. Kita harus mengambil waktu hanya di siang hari. Biasanya kita tidak pernah rekaman di siang hari. Jadi kalau terlambat saja sedikit, kita belum lagi persiapan untuk mempersiapkan 4 bahan itu enggak semudah membalik telapak tangan. Kita harus membaca, kita harus apa, kita harus berdoa, kita harus macamlah ya yang kita harus lakukan. Jadi tidak sekedar hanya kita ingin apa. Karena yang terakhir dari apa, mengapa saya apakan from zero to hero, itu karena juga saya dapat sesuatu dari Tuhan untuk memperhatikan orang-orang muda. Dan itu sebabnya saya tidak menggunakan bahasa spiritualis itu, tetapi kata-kata semangat tetaplah berasal daripada kebenaran firman Allah. Jadi kenapa kita perlu menguatkan mereka juga? Teman anak saya bilang begini, saya suka terhadap apa yang disampaikan Bapak Murdiri 5M, tetapi setiap kali, karena dia sudah subscribe 5M saya, lalu di subscribe di di Pendeta Junior Simon, jadi kadang-kala itu lebih tampil gitu ya daripada 5M. Di 5M saya memang belum banyak pendengar, tetapi sama seperti awal saya membangun Junior Simon Simanjuntak itu, dari 0 sampai sekarang ini sudah hampir 908 ya, lalu kemudian sudah 2.700 jam, 300 jam lagi kita sudah bisa melamar. Sudah bisa melamar di YouTube ya. Syaratnya kan 500 sampai 3.000, yang 1.000 sampai 4.000 kan gitu. Jadi kalau yang saya tahu YPP sama yang 1.000 ke 4.000 itu saya nggak tahu apa namanya. Tapi kalau yang 500 ke 3.000 itu namanya YPP. Apapun namanya itu, saya mengatakan ya sudah di ujung gitu loh ya. Ya sudah di ujung untuk bisa melamar ya. Jadi artinya mau saya katakan gini, ada selama 3 tahun ya, dari mulai, walaupun September saya akan, tapi 2002 tapi 21 baru saya aktif, yaitu tanggal 14 kalau tidak 15 Maret. Jadi sudah 3 tahun ini berlangsung, dan puji Tuhan walaupun dengan segala keadaan yang ada, tetapi saya bersyukur bahwa saya bisa sampai ke beberapa negara. Saya bisa sampai ke beberapa kota di Indonesia tanpa harus pergi ke sana ya. Itu menyenangkan dan itu sangat luar biasa. Kalau bagi saya itu sangat luar biasa. Itu sebabnya saya bilang kepada teman-teman saya yang berhenti main ini YouTube, ayo bangkit. Ada banyak bisa dikuatkan, disegarkan, dan ada banyak orang yang aktif ya, yang mendengarkan kita untuk sekedar mungkin mereka mendapatkan sesuatu untuk apa yang sudah kita sampaikan. Dari 1.300 itu rata-rata yang mengunjungi setiap hari ya setiap jam 12 itu saya mencatat itu 250, tadi malam 290 ya. Yang paling kecil itu yang pernah saya catat itu hampir 60-an orang. Itu yang paling kecil dalam satu hari. Itu pun hanya 1 kali saja.
Yang mau saya katakan adalah, kenapa saya mau melakukan? Karena saya rindu orang-orang hidup benar di hadapan Allah. Nggak ada yang lain. Sampai teman saya katakan, weh semangat sekali, 2 kali, bagaimana itu? Kalau teman saya bilang begini, boleh nggak saya share? Wah, itu boleh. Boleh nggak dipakai bahan khotbah? Memang setiap kali saya pasti tidak itu menjadi sebuah bahan khotbah. Mau bahan renungan singkat kah itu, mau apa kah itu, ya itu merupakan. Jadi tiga, lebih sering saya berkata 3, ya paling banyak kalau khotbah minggu itu 5, ya 5. Jadi kalau sudah itu lebih 5, itu sudah dengan terpaksa sebenarnya, ya. Kalau sampai ada 6 itu, ada sih 6, itu sudah terpaksa. Karena kalau tidak saya buat poin itu, hilang ya arti yang sesungguhnya. Nah, jadi Alkitab mengatakan stay true to God. Jadi tinggallah benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda benar di hadapan Tuhan, dan orang yang benar itu kerjanya itu adalah taat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan obey His word, taatilah firman Allah, ya. Taatilah firman Allah. Mazmur 119 ayat 30 yang sudah kita baca. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah, karena Yesus itu adalah kebenaran. Saya mengatakan I have choose the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Apa yang kita pilih dalam kehidupan ini akan menentukan masa depan kita ke depan. Kita memang sibuk dalam dunia ini. Ada banyak pekerjaan, ada banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan. Tapi jangan lupa untuk terus hidup, ya, memilih kebenaran itu. Jalan-jalan kebenaran itu yang harus menjadi bagian hidup. Kita mentaati kebenaran itu dengan jalan apa? Mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya, menyenangkan apa yang Tuhan mau. Ayat bagian B-nya nanti karena ada hubungannya dengan nomor 3, saya tidak sampaikan. Bilang, I have set my heart to your law. Jadi kebenaran itu harus menjadi bagian kita. Lalu kemudian ada satu kata dalam bahasa Yunani, arestos. Arestos itu atau eparestos itu sama kita berkenan di hadapan Allah. Karena kita taat kepada firman Allah, kita menjadi orang berkenan. Yesus taat kepada firman-Nya sekalipun Dia adalah Tuhan, tetapi Dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Allah berkata Dia adalah orang yang berkenan, arestos kepada Dia. Nah, saya coba sedikit. Arestos itu berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika orang-orang yang taat kepada firman Allah, dia adalah orang-orang yang arestos di hadapan Allah. Orang-orang yang berkenan. Dia juga menjadi orang yang taat itu orang yang dekimos. Dekimos itu adalah orang yang tahan uji, ya. Ya, tahan uji. Jadi dokimos itu adalah tahan uji terhadap segala hal, karena salah satu buah roh itu kita tahu bahwa long suffering, panjang sabar. Itu dalam arti dalam bahasa Yunani-nya dikatakan, nanti kok saya lupa karena kebetulan ingat saja. Tidak. Nah, tapi saya buka saja karena saya memang blank kalau yang ini.
Dalam Galatia long suffering. Matius 5 ayat 21, 22, 23. Ya, kadangkala kita di sini ada makrotimia, ya, makrotimia, nulisnya makrotumia, ya. Jadi di dalam makrotimia itu, ya, itu ada namanya ketahanan. Kalau orang yang panjang sabar itu punya daya tahan. Ada namanya perseverance, ketekunan. Ya, kalau tadi endurance, di situ ada ketahanan. Jadi ada perseverance, ketekunan. Ada juga patience, sabarnya itu. Itu sebabnya orang-orang yang memiliki makrotimia itu adalah orang-orang yang betul-betul, makanya long suffering, dalam bahasa Inggrisnya long suffering, lama menderita, nggak tahu, seperti Ayub 13 tahun. Tapi pada akhirnya dia membawa buah yang manis di hadapan Tuhan. Jadi orang yang mentaati firman Allah itu dekimos, ya, terbukti tahan uji. Dan kemudian orang yang hidup benar di hadapan Tuhan atau orang yang melakukan firman Allah, orang yang taat, itu juga dihormati. Jadi tidak ada orang yang betul-betul taat kepada Tuhan lalu dilecehkan, terkecuali oleh orang-orang yang tidak tahu, ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah tahu, baik itu orang-orang yang yang tidak seiman, itu juga akan merasa hormat. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang taat terhadap firman Allah, dokimos. Jadi orang yang itu, kemudian yang satu lagi dikeus ini, dikayo, ya, itu dikayo sune, ya, dikayo sune itu ita itu dibaca i. Jadi a ketemu alfa ketemu iota itu dibaca i. Jadi dikeus ini dibaca sorry. Jadi dikeus ini. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita taat kepada Allah, kita hidup dalam kebenaran, lalu kemudian dan hidup dalam keadilan. Hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah orang-orang yang taat. Orang-orang yang betul-betul melakukan firman Allah. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Seringkali kenapa? Karena ini ada pertarungan antara keinginan daging dan keinginan setan. Antara keinginan Tuhan dan keinginan setan. Antara keinginan kita, keinginan setan, keinginan Tuhan. Itu berkecamuk menjadi satu. Nah, ketika kita lebih menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kecenderungan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita kecenderungan kita terhadap dosa, maka kita mentaati si iblis. Makanya Tuhan katakan, jangan ikuti dia. Hiduplah dalam kebenaran supaya kita tidak menuruti. Kita harus hidup hanya taat terhadap firman Allah. Nah, kalau kita taat terhadap firman Allah, itu sebenarnya kita sedang membangun diri kita kepada kekekalan. Kita sedang membangun diri kita di dalam kehendak Allah. Kita sedang membangun diri kita untuk menikmati segala janji-janji Allah. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang membuat rasa puas di dalam hati kita, rasa damai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam Mazmur 119 ayat 57, You are my portion, O Lord.
I have promised to obey your word. Kembali lagi, ya. Engkau adalah bagianku Tuhan. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman. Pertanyaan saya, bagian kita itu siapa? Bagian kita itu kebenaran, sama dengan bagian kita itu adalah Tuhan. Nah, ketika bagian kita adalah Tuhan, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau pemazmur mengatakan dengan jelas, you are my portion, O Lord. Engkaulah bagianku ya Tuhan. Yeremia juga berkata di dalam ratapan, you are my portion, O Lord. Mengapa Tuhan itu menjadi bagian dari bagian hidupnya? Ada banyak orang tidak menjadikan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Karena Tuhan hanya ada outside aja, jangan inside, ya. Kalau you ada outside saja. Kalau saya butuh, saya panggil. Itu kan ego. Ego itu expel God out. Jadi ego itu mengusir Tuhan keluar, expel God out. Jadi diusir keluar. Itulah ego. Makanya kalau saya butuh Tuhan, saya panggil dia. Dia tidak boleh inside, tidak boleh bertahta di hati saya, berkuasa dalam memimpin kehidupan saya. Nggak boleh, ya. Ini kalau di saat-saat ini, saya tidak tahu bagaimana jam doa yang benar. Walaupun jam 5, jam 6, jam 4 itu sudah hampir, ya, karena sebelum jam 4 itu sudah hidup. Jadi saya paling nggak bisa tidur kalau sudah begitu. Telinga saya ini terlalu tajam mendengarkan suara-suara. Jadi kalau suara-suara itu pasti terbang. Jadi disitulah saya katakan. Ya. Jadi tapi jam 5 kami datang, jam 6 bersama dengan keluarga. Pagi-pagi sekali itu udah nggak pernah jam 4, karena jam 4 itu sudah saya tidur itu, ya, kembali tidur itu jam 4, tapi lebih awal gitulah, lebih awal, ya. Jam 4 itu sudah pasti tidur, nanti jam 5 kurang sedikit. Nah, itu setelah mereka mengatakan tidak lagi mereka tutup imsak, ya, tidak boleh makan lagi. Nah, itu pasti dengar kencang lagi, dan itu kita datang berdoa di sini untuk baik secara link dengan sahabat saya yang saat ini ada di Timika, ya, ada di Timika dia, tapi masih ada kontak dengan kita untuk berdoa bersama. Dan kalau Tuhan itu bagian kita, maka dia tidak akan bisa terpisah dari kita, ya. Kalau bagian kita itu Tuhan. Kalau saya katakan tiap pagi itu, saya bilang begini, kau ambil atau intervensi hati ini, duduklah di tata hatiku sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai pemimpin dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun ada banyak tantangan, persoalan yang akan kita hadapi dalam satu hari itu. Itu sebabnya saya berkata, kiranya kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa ada untuk kita menjalani memasuki hari-hari kita. Karena apa? Itu sangat penting. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita menyenangkan Tuhan, nggak akan mungkin itu. Dengan kemampuan kita untuk menyenangkan Tuhan, nggak akan mungkin itu. Hanya dengan kemampuan Tuhan. Jadi dikatakan, I have chosen the way of you are my portion, Lord. I have promised to obey you. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman-Mu. Saya berharap setiap kita yang berjanji kepada Tuhan dilakukan. Saya masih ingat, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang ya,
Jadi jangan berjanji nggak dipenuhi, berjanji untuk memenuhi. Yang ketiga dikatakan, live according to God's law. Hiduplah menurut hukum Allah. Jangan ateismos, tanpa Allah. Ya, ateismos itu tanpa Allah. Jadi orang-orang seringkali ada Allah, ada dia percaya pada Allah, tapi tindakan dalam perkataan dan perbuatan ateismos tanpa Allah. Tanpa merasakan bahwa Allah itu sakit hati, tanpa merasakan bahwa Tuhan itu bisa berduka, bisa sedih ketika kita berbuat semena-mena, melanggar hukum Tuhan. Ateismos, tanpa hukum Allah. Jadi kalau kita hidup tanpa Allah, kita akan menjadi sadis, kita akan menjadi kejam. Tapi kalau kita mengetahui hukum Allah, ya, kita akan bisa menjadi penasihat bagi orang lain, penolong bagi orang lain, seperti Rasul Paulus, bagaimana dia buat kita ya mengalami transformasi. Jadi juga dikatakan aritnya Tuhan itu kita akan menikmati kuasa Allah. Jadi kalau kita ya sama seperti saya bilang bahwa dalam Tuhan sudah memberikan kita eksusianya Tuhan, eksusia. Orang sering katakan eksosia. Eksusianya Tuhan. Itu Epsilon ketemu Omikron, itu jadi dibaca ya. Nah, jadi ketika kita berada dalam eksusianya Allah, kita tahu satu kata yang pernah saya katakan, kita punya namanya jurisdiction, hak hukum. Ya, hak hukum untuk melaksanakan, hak hukum untuk membela, hak hukum untuk menyatakan benar salahnya, dan lain sebagainya. Itu jurisdiction-nya Allah. Jadi salah satu eksusi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah yang diberikan Tuhan. Melalui aritinya, diberinya kuasa bagi kita untuk kita bisa menyatakan apa yang seharusnya kita nyatakan. Dan yang ketiga adalah di mana ariti itu tindakan menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kita menikmati, kita taat dalam hukum Allah, yang mau saya katakan, kita bukan hanya untuk kita hidup. Bukan. Bukan hanya untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga kita. Bukan. Atau kepentingan pemilih kita. Bukan. Ada jauh hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa firman Allah itu benar dan ajaib. Ada sesuatu tugas dan tanggung jawab sebagai representatifnya Allah di muka bumi ini. Sebagai wakil-wakilnya Allah. Sebagai ambasador-ambasadornya Allah. Supaya apa? Kita dapat melakukan tindakan menyelamatkan dengan kuasa Allah. Membebaskan orang-orang yang terikat. Orang-orang yang kerasukan. Orang-orang yang menderita sakit penyakit. Saya tidak tahu bagaimana ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit.
Apakah kita mau melakukan bagian firman Allah daripada janji firman Allah itu dalam hidup kita? Tapi saya dalam keadaan yang tidak mungkin, saya lebih tertantang untuk mengimani apa yang saya harus imani. Satu contoh, di balik ketiadaan uang, saya masih bisa berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, walaupun dengan bayaran doa dan puasa. Bukan untuk nyokok Tuhan, bukan. Tapi itulah tindakan iman saya, dan jadilah tempat ini. Ketika anak saya yang pertama lahir, sebentar dokternya bilang mau disedot, ya kita sudah izinkan. Sebentar lagi, 15 menit kalau tidak salah, datang lagi. Oh, ini nggak bisa disedot, Pak. Sungsang anaknya. Bagaimana ini? Sungsang anak. Tadinya nggak ada apa-apa, jadi sungsang. Ini dia di leher, di apa? Di ususnya di leher. Dia di ususnya melihat kepalanya ini. Gini. Terus setelah itu, ini Pak Dokter ini nggak profesional ini, saya bilang. Tadi begini, sekarang begini. Gimana sih? Enggak Pak, ini memang harus kita lakukan operasional karena anak ini sungsang. Saya bilang begini, kalau begitu berikan saja saya waktu Pak Dokter. Berapa jam kah? Oh, jangan sampai 1 jam. Setengah jam, oke, setengah jam dokter keluar, perawat keluar, semua keluar. Saya dan istri saya saja. Wah, khotbah saya di situ. Masih saya ingat khotbah saya tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa melahirkan. Nggak ada dokter itu. Nggak ada tenaga ahli di situ. Nggak ada orang-orang profesional di situ. Tidak ada orang-orang dokter-dokter hebat di situ. Yang ada hanya Adam dan dia. Anda bisa bayangkan? Tapi Tuhan memang sudah memberikan hikmat bagaimana untuk mengatasi itu. Lalu kemudian saya katakan, oke, saya bilang sama istri saya, Tuhan menganugerahkan engkau kekuatan untuk bisa melahirkan. Walaupun dihantui dengan pinggul yang sempit, katanya kan. Itu dokter juga bilang karena ini pinggul istri wafat itu ini sempit, jadi dia apa. Tapi saya bilang, kau bisa. Jadi kamu yang melahirkan, saya yang ngedengar. Ya, jadi saya khotbah dulu di situ. Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang kusembah. Kau tidak akan permalukan hambamu di tempat ini. Dan anak ini harus lahir tanpa operasi. Dan itu saya yakini. 9 menit tidak ada apa, 10 menit tidak ada apa-apa, 11 menit tidak ada apa-apa. Dan kemudian 20 menit kepalanya nongol. Saya panggil dokter karena sudah kepala nongol, nggak mungkin saya yang cabut anak itu kan. Kepala nongol, saya panggil dokternya. Dokter, sudah. Sampai ke dokternya, gila dia. Dan tapi saya tidak pernah lagi berhubungan dengan dokter itu sejak anak saya lahir. Ya, walaupun saya tahu dia punya istilahnya punya punya klinik, tapi saya tidak pernah mau datang kepada dia. Nggak perlu saya sebut namanya lah, ya. Nggak pernah mau saya datang kepada dia. Karena apa? Saya anggap tidak profesional. Walaupun menurut orang dia profesional, tapi di hadapan saya, karena dia sudah pelin-pelan bagi saya, dia pelin-pelan. Dan pada akhirnya dia tangani dan puji Tuhan. Kuasa Allah adalah dipakai untuk melakukan tindakan untuk menyelamatkan. Dan kalau Anda mengerti artinya Tuhan berada dalam hidupmu,
Wow, luar biasa. Luar biasa. Jangan kita ateis, jangan kita melanggar hukum Allah, jangan kita ateos, jangan kita hidup tanpa Allah. Jangan. Tapi tujuan Allah ketika kita hidup benar, taat kepada Tuhan, mentaati hukum-hukum Allah adalah di mana engkau menikmati kuasa Allah dalam rangka untuk melakukan tindakan penyelamatan, baik bagi orang-orang yang sakit, baik orang-orang yang sakit rohani, baik orang-orang yang sakit secara fisik, dan baik orang-orang yang terikat oleh setan. Kau dapat bebaskan. Karena apa? Kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Firman Allah itu benar dan ajaib. Kalau engkau percaya kepada firman Allah yang benar dan ajaib, hiduplah seturut apa yang Tuhan mau. Biarlah engkau hidup benar di hadapan Allah, hidup taat di hadapan Allah, dan kemudian saya mau katakan, hidup di dalam seturut dengan hukum-hukum Allah, supaya engkau menikmati artinya Tuhan, di mana engkau menikmati kebajikan kuasa, dan engkau menikmati tindakan yang bisa engkau lakukan sebagaimana Tuhan lakukan, tindakan penyelamatan dalam hidup ini, dalam dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk pada, kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya tadi tidak lihat jam, jadi saya tidak tahu apakah ini sudah lebih dari 1 jam. Tapi apa, sudah selesai ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karuniamu, buat segala kebaikanmu, buat segala anugerahmu di dalam kehidupan kami. Dan kami berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman-Mu ajaib dan benar Bapa di surga. Sehingga katakan, karena firman-Mu ajaib dan benar, biarlah kami hidup benar di hadapan Allah, hidup taat kepada Allah, dan hidup menurut hukum-hukum Allah, dan tidak keluar dan tidak menyimpang, supaya artinya Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ada bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau telah menyatakan firman-Mu dari sejak Adam sampai masa kini, Engkau Allah yang terus menggenapi firman-Mu bagi setiap orang-orang yang mempercayai firman-Mu yang benar dan ajaib itu Bapa di surga. Terima kasih kami boleh percaya terhadap firman-Mu. Terima kasih kami boleh beriman kepadamu. Terima kasih kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan dengan mengasihi Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dan juga mengasihi sesama kami manusia, karena ada tindakan penyelamatan yang harus kami lakukan di dalam arti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami sudah mendapatkan hasil dari KPU bahwa yang terpilih adalah Prabowo dan Gibran. Kami berdoa kiranya apapun yang sedang mereka rencanakan untuk bangsa ini, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Adapun proses hukum yang akan berlangsung atau apapun namanya, Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya tidak membuat manusia-manusia menjadi brutal, karena kami adalah sesama anak bangsa. Biar kalaupun mereka menemukan hal-hal yang dikatakan kecurangan secara struktur sistematis dan masif, mereka betul-betul dapat membuktikannya Bapa di surga, sehingga kekacauan tidak terjadi di negeri ini. Karena kami sesama anak bangsa, biarlah semuanya Tuhan Bapa di surga, apapun siapapun yang terpilih adalah rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyukuri semuanya nikmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah melalui mereka juga lapangan pekerjaan boleh terbuka, dan mereka boleh memenuhi janji-janji politik mereka yang mereka telah ikrarkan Bapa di surga. Karena kebanyakan orang-orang politik berjanji memberikan PHP, pengharapan palsu Bapa di surga. Tapi biarkan mereka dapat melaksanakan
apa yang mereka janjikan dan melakukan apa yang mereka janjikan, sehingga mereka adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Bapa di surga, orang-orang muda kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar mereka mempunyai semangat, inovasi dan kreatif untuk membuat hidup mereka lebih bermanfaat, lebih berdaya guna untuk membangun masyarakat di mana mereka ada. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kalau engkau baru menerima kabar keselamatan dari Tuhan, kalau engkau mau didoakan, angkat tanganmu dan mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah yang suci itu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pembenaran-Mu. Terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang setia mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Dan kami menjadi warga negara-Mu karena kami percaya kepada-Mu, menerima Engkau dan telah mengakui segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, Bapa di surga, apapun, dalam keadaan apapun mereka, ketika mereka Tuhan dalam penderitaan, baik di rumah sakit, di base camp, atau di rumah-rumah, atau di mana saja Bapa di surga, ketika mereka mampu mendengar itu, di negara mana saja, ketika mereka percaya terhadap kebenaran firman Allah, Bapa di surga, kami berdoa kiranya Allah mau menjamah mereka, sebagaimana firman-Mu yang berkata, usir setan-setan dan lenyapkan sakit penyakit. Dan itulah sebabnya Tuhan, setiap kali kami beribadah kepada Tuhan, kami mau melakukan bagian kami, selanjutnya Tuhan melakukan bagian-Mu, karena Engkaulah tabib itu, dokter ya segala dokter itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan juga saya mau katakan, arahkan tangan kananmu kepada Allah, dan Tuhan akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada mereka yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah sakit, di base camp, atau di rumah-rumah, di pret, di mana saja mereka ada, yang mungkin Tuhan mereka dalam keadaan putus asa, tetapi pagi ini Tuhan datang kepada mereka, atau kapan saja mereka mendengarkan ini Tuhan, mereka percaya dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh oleh kuasa, mereka sembuh oleh jamahan, mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan mereka yang memiliki permasalahan yang berat dalam kehidupan ini, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan saya mengundang Anda untuk datang kepada Tuhan, sebab Tuhan saja yang dapat memberikan engkau kelegaan. Sebab Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan Dia juga yang berkata bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya, puji Tuhan. Dan angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka yang mengangkat tangan, dan pegang tangan mereka, dan kuasai hidup mereka dalam nama Yesus, sehingga dengan pertolonganmu mereka boleh berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa bagi para petani, para nelayan, para supir angkot dan lain sebagainya, pilot, juga nakoda, semua profesi, guru-guru, para jaksa, para hakim, para polisi, tentara dan lain sebagainya. Engkau berkati setiap profesi anak-anak-Mu, setiap profesi orang-orang percaya Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Apapun profesi mereka, selama itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan terlibat di dalamnya. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan taat terhadap firman-Mu, dan hidup seturut dengan hukum-hukum-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dapat berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, menguatkan,